Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai kromatografi kolom. Kromatografi kolom itu bentuknya itu seperti tabung ya, seperti kolom. Dulunya orang menggunakan kromatografi kolom untuk memisahkan komponen minyak bumi. Nah, ditinjau dari mekanisme pemisahannya, kromatografi kolom itu berdasarkan prinsip adsorpsi atau serapan. Ya, berdasarkan interaksi komponen dengan adsorben, kromatografi kolom dibagi menjadi dua, ada kromatografi adsorpsi dan kromatografi partisi. Mirip dengan yang pernah saya jelaskan sebelumnya, bahwa prinsip kromatografi adsorpsi, pemisahan berdasarkan selektivitas atau kemampuan mengikat antara si zat aktif dengan adsorben. Di sini biasanya kita pakai silika gel. Nah, sedangkan kromatografi partisi, komponen yang dipisahkan itu secara selektif mengalami partisi dengan menggunakan lapisan cairan tipis ya. Sebenarnya mungkin tidak akan kita bahas lebih detail ya. Contohnya kromatografi partisi itu untuk pemisahan protein misalkan berdasarkan bobot molekul atau berdasarkan keelektronegatifan suatu zat. Sedangkan berdasarkan gaya yang bekerja pada kolom, kromatografi kolom ini dibagi jadi dua juga, yaitu kromatografi kolom gravitasi dan kromatografi kolom tekanan. Bedanya apa? Kalau sebenarnya dua-duanya sama-sama prinsipnya gravitasi, karena bentuk kolom itu seperti tabung, jadi eluen akan mengalir dari atas ke bawah, atau elusi akan mengalir dari atas ke bawah. Nah, sedang dalam kromatografi kolom tekanan dibantu oleh vakum. Jadi ibaratnya ada sedotan dari bawah untuk mempercepat proses turunnya si pelarut. Oke, berdasarkan jenis fase diam dan fase gerak, kromatografi dibagi dua juga, yaitu kromatografi fase normal dan kromatografi fase terbalik. Simpelnya, pengertian kromatografi fase normal itu di mana fase diamnya lebih polar dibandingkan fase gerak. Sedangkan pada kromatografi fase terbalik, fase geraknya yang lebih polar dibandingkan fase normal. Nah, pada kromatografi fase normal itu contohnya yang menggunakan silika gel sebagai fase diam, karena kan silika gel itu sangat polar ya. Oke, ini adalah gambar dari kromatografi kolom ya. Di bagian paling bawah ada penampung eluat ya, hasil dari elusi atau hasil dari proses pemisahan. Kemudian ada bagian kapas. Kapas ini untuk mencegah silikanya turun. Jadi yang kita harapkan turun itu hanya pelarut atau eluennya saja. Kemudian ada bagian fase diam ya. Fase diam ini biasanya kita masukkan silika ya, jadi sebagian besarnya isinya adalah fase diam. Kemudian di paling atas adalah fase gerak. Fase geraknya kita masukkan dengan cara menuangkan per volume tertentu ke dalam kolom ya. Kemudian di bawah kita tampung.